Halo semua, perkenalkan nama saya Haryanto Bagusoputro atau bisa dipanggil Rian. Di sini saya akan mengajak kalian untuk mengetahui keseharianku sebagai mahasiswa magang di program BSPS Kementerian PUPR. Apa sih BSPS itu? BSPS itu adalah singkatan dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Sesuai namanya, BSPS ini adalah program bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk meningkatkan kualitas rumah swadaya dengan prakarsa dari masyarakat itu sendiri. Artinya, masyarakat memiliki andil besar dalam program ini. Bantuan BSPS sendiri berbentuk bantuan tunai sebesar 20 juta dengan rincian 17,5 juta untuk pembelian bahan material bangunan dan 2,5 juta sebagai upah tukang. Di sini, saya bertugas sebagai pendamping tenaga fasilitator pemberdayaan, di mana banyak mendampingi dan memberdayakan masyarakat dalam membangun rumah layak huni dari persiapan hingga eksekusi lapangan. Mengapa penting dilakukan pendampingan? Karena masyarakat tidak bisa menjangkau akses kunci perumahan yang baik, serta masih belum tahu mengenai kriteria rumah layak huni yang baik. Lalu apa sih kriteria rumah layak huni yang baik? Dilansir dari Surat Edaran Dirjen Perumahan Nomor 14 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan program bantuan pembangunan rumah swadaya, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, ketahanan bangunan yang meliputi struktur dan bahan material yang kuat. Yang kedua, adanya akses sanitasi yang baik. Yang ketiga, ada akses air minum yang layak. Yang keempat, ada akses pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Serta yang kelima adalah kecukupan luas bangunan. Oh iya, di sini saya sebagai pendamping tenaga fasilitator di Desa Temon, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Perjalanan dan medan yang ditempuh untuk sampai ke lokasi Desa Temon lumayan jauh dan sedikit terjal. Namun, terbayarkan dengan pemandangan yang disuguhkan seperti hamparan terasering dan gunung yang masih asri. Tugas pendamping fasilitator adalah untuk memfasilitasi atau menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan akses yang berkaitan dengan pembangunan rumah layak huni, antara lain. Yang pertama ada toko bangunan, yaitu sebagai toko penyuplai bahan bangunan untuk pembangunan rumah layak huni, yang juga harus sesuai dengan standar toko bangunan dengan kualitas material yang dijual harus terstandarisasi serta harga yang terjangkau dan kompetitif. Oleh karena itu, dilakukannya survei toko. Selain itu, fasilitator akan menjadi komunikator antara masyarakat dengan toko bangunan terkait pembelian dan pengiriman bahan material ke rumah masyarakat penerima bantuan. Yang kedua ada pihak bank penyalur dana, yaitu dana untuk pembelian bahan material dan pembayaran upah tukang. Perlu diketahui, dana tidak dipegang langsung oleh masyarakat, namun langsung diserah terimakan dari dan oleh pihak penerima dana, seperti toko bangunan dan tukang melalui acara serah terima upah tukang, agar menghindari penyelewengan dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga ada pemerintah sebagai penyelenggara utama. Oleh karena itu, pendamping tenaga fasilitator banyak bersentuhan langsung oleh masyarakat dalam pelaksanaannya dari sosialisasi program hingga pendampingan konstruksi sampai terbangunnya rumah layak huni agar sesuai perencanaan dari petunjuk teknis. Diawali dengan sosialisasi, kami menerangkan ke masyarakat penerima bantuan tentang mekanisme serta ketentuan program BSPS ini. Diharapkan dengan sosialisasi ini, masyarakat dapat mengerti apa itu program BSPS serta mekanisme pelaksanaannya agar masyarakat tidak asal-asalan untuk mengikuti program BSPS ini. Sampai dilakukan pendampingan konstruksi yang dilakukan secara rutin untuk memantau capaian pembangunan dari awal pembangunan hingga selesai. Pendampingan konstruksi dilakukan dengan komunikasi yang intens kepada masyarakat sebagai upaya tujuan pembangunan rumah layak huni yang dirancang oleh pemerintah akan sampai kepada masyarakat melalui pendamping fasilitator. Selain itu juga, pendamping terus melakukan penguatan masyarakat agar dapat bergotong royong dalam pembangunan. Pendamping juga akan menampung segala kendala yang dikeluhkan dari masyarakat desa agar nantinya dicarikan solusi dan jalan tengah bersama-sama. Oleh karena itu, tugas pendamping fasilitator pemberdayaan sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan program BSPS ini. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja sedikit cerita saya sebagai pendamping fasilitator pemberdayaan program BSPS Kementerian PUPR di Desa Temon, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Semoga dapat bermanfaat dan see you next time.